selamat malam. Berlai malam, pagi, petang. Nanti tergantung uploadnya ya. Kita recordnya ini malam hari. Tergantung yang nonton juga. Ya, tergantung yang nonton juga. Nontonnya malam, pagi, siang, sore. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita. Jangan bosan-bosan ketemu kita ya di Semaput. Semangat Podcast. Oke, kali ini kita akan sedikit bahas ya agak out of the box sekarang ya. Kemarin kan kita sudah undang Bapak Ibu guru untuk ngisi di acara kita. Hari ini kita akan undang salah satu mantan. Bukan mantannya Pak Angga, bukan mantannya Pak Mawan, bukan mantan saya, tapi mantan ketum OSIS. Saya sampai kaget, Pak. Saya kira mau bahas mantan saya ini. Bukan ya. Kapan-kapan aja kalau bahas mantan saya. Oke, atau bahas yang tadi yang ada di uploadan kita. Oh, yang itu. Nanti kita undang orangnya satu saat saja ya, nanti akan tahu semuanya. Oke. Monggo Pak Angga, siapa bintang tamu kita kali ini? Bintang tamu adalah mantan atau alumni nih? Belum jadi alumni. Oh, belum jadi alumni karena ijazahnya juga belum keluar ya, Pak. Jadi mantan ketua OSIS ya. Periode 2022-2023. Ya. Ya, betul. Oke. Kita sambit. Silakan masuk saudara yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Santai-santai saja. Ya sudah Indonesia banget. Nah ya, merah putih. Memperingati ntar lagi kan 10 November. Oh, ya 10 November. Oke. Bagaimana rasanya sekolah di Semangat itu dulu deh? Alhamdulillah. Bersyukurilah. Enak Pak. Iya. Kenapa milih Semangat? Ya, kenapa milih Semangat? Yang deket Pak. Oh, zonasi. Soalnya gimana ya? Kalau yang jauh-jauh ketakutin nanti biaya ini lebih mahal. Oke. Gitu. Nggak usah tegang-tegang, santai ya podcast kita. Mengalir seperti air. Iya. Perkenalan dulu deh. Ini dengan siapa? Kita kan taunya, khususnya saya juga taunya kan namanya Iviku doang. Siapa nama lengkap, lahir di mana, asli mana, mungkin bisa dijelaskan. Oke, perkenalkan saya Iveco Hendra Tutuku. Hendra Tutuku. Lahir di Malang. Feel ya. Sensor Pak ya? Iya. Sensor aja Pak ya. Oke, terus? Di situ rumah saya di Plumbang, Desa Sari. Anak keberapa dari berapa Saya anak kedua. Anak kedua dari dua persen. Dua bersaudara. Oke. Terus dulu asalnya dari sekolah mana? Dulu saya dari SMP Negeri 1 Ngantang, Spensa. SMP 1 Ngantang. Yang di Adik kelas saya. Oh, di kelasnya Pak Angga. Pak Angga juga Saya Spensa? juga alumni Spensa, juga alumni Semangat. Adik kelas saya. Oh, Lebih jangan yeah. ngomong manusia ya, lebih jauh. lebih jauh. Benar di kelas Pak, lebih jauh. Tapi jauh tidak mengenal ya. Oke. Monggo, silakan. Saya ngopi dulu gitu loh. Sekolah di Semangat, suka dukanya apa? Bintang tamunya nggak mau dibikin ngopi tadi. Halo Pak, nanti. Banyak sukanya apa banyak dukanya? Halo, alhamdulillah selama ini 50-50. 50-50. Iya. Jadi gimana ya nanggapinya 50-50 ini? Kalau 50-50 itu biasanya kalau orang mana ya, itu saya pernah dengar kalau bahasa 50 itu banyak lebih ketidak sukanya sebenarnya, tapi sungkan karena berhubung kita yang menginterogasi itu adalah seorang guru, takutnya nanti sungkan. Nggak apa-apa, kita fair-fairan saja nanti. Kenapa kok 50-50 itu senangnya gimana, susahnya bagaimana? Senengnya sih di sini itu sebelumnya kan mungkin dari ekstra jarang terlirik. Terus juga kayak misal kita mau lomba ini dulu tuh masih agak kurang lah lomba ini. Yang mana dari situ. Kenapa hal itu misalnya kayak sekarang lomba mulai ada banyak dan dipermudah. Dulu juga ekstra yang masih belum bangkit, sekarang mulai bangkitkan. Kenapa nggak dari dulu? Yang mana di situ. Aku sih lebih tepat ke organisasinya. Nah, organisasinya ya. Iya, galugalan. Oh, galugalannya seperti gimana? Bagus sih. Bener kayak mungkin paling pentingnya bisa ngajarin kita organisasi nggak segampang di SMP. SMP kan masih tuntun guru-guru. Ya, lebih sama ini mandiri ya. Lebih mandiri. Benar mandiri. Tes. Tingkatannya juga sudah beda. Bicara tentang organisasi, beliau ya. Iya ini Beliau sepuh. Sebagai mantan ketua OSIS kita ya, Semangaters. Kenapa kok dulu kepikiran jadi ketua itu? Nggak tahu Pak, saya dipilih. Enggak mencalonkan diri? Enggak. Dulu LTKS, asalnya sepilih. Wah, dua
apa ya. Dulu waktu LDKS itu kan disuruh kayak setiap orang milih. Saya pilih teman saya. Tapi saya juga dipilih. Dan kebanyakan dipilih daripada memilih. Kayak gitu. Udah dijalani aja ya. Kan sudah misal gini ya, dipilih kan ya, terus habis itu kan ketika kita dipilih berhak untuk menolak sebenarnya. Nah, untuk apa sih maksudnya untuk mempertahankan ya wis lah biar aku jadi ketua setelah dipilih oleh teman-teman, ya wis lah biar aku jadi ketua, itu kira-kira motivasinya apa? Motivasinya dulu dari teman-teman pada saat itu juga langsung sudah dari kakak kelas kan ini masih pemilihan, jadi nggak jadi itu urusan carry. Penting kamu maju sebagai calon ya. Capres cawapres gitu ya. Penting kayak yang kemarin udah 3 tahun. Udah di 3 tahun mencalonkan gagal ya. Iya. Kalau Tapi waktu jadi ketua bukan jadi petugas partai kan? Oh, gak usah jadi capres. ya ya gimana Pak ya, saya partai saya itu dari itu sekeluarga itu dinasti sekarang. Kira-kira privilege-nya apa sih kalau jadi ketua OSIS gitu, kira-kira ada kelebihan sendiri nggak yang didapat? Kelebihan kemarin itu yang paling besar nih saya itu lingkup pengetahuan saya pas di organisasi itu nggak sebatas di sini aja, tapi kemarin sampai lingkup luar kota, luar daerah kabupaten juga. Itu kemarin kesan sih benar-benar wah, tak kira aku cuma gini-gini ternyata lebih dari ekspektasi itu. Oke. Kalau tadi kan privilege ya. Iya. Kalau misalkan ada ya teman-teman adik-adik tingkat ini yang mau organisasi itu kadang kan takut dalam artian wah nanti nilaiku jatuh, terus nanti kesehatanku kurang, menurun dan lain sebagainya, nanti inilah itulah yang menjadi alasan. Sebenarnya banyak adik tingkat kita yang takut untuk masuk organisasi. Mungkin apa ya yang kira-kira menjadi hambatan ketika kita ikut organisasi itu apa, dan solusinya harusnya gimana sih sebenarnya? Itu saya kembali ke mereka masing-masing. Karena kayak saya kembangan nih gini, kita fokus ke satu hal pasti ada pengorbanan sing besar buat hal itu. Nah, tinggal pengorbanan itu bisa kita tutupi sama yang kita usahakan apa enggak, itu aja gitu. Kalau menurut kayak gitu. Lalu kan dari saya kemarin kan bener waktu di OSIS sampai nilai jeblok plus langsung kaget. Terus di OSIS kayak gimana, tak terapin kembali ke mulai dari belajar daerah ulang, terus juga nyoba yang dulu urutan lomba-lomba warna saya ikuti. Terus nyata oh ya bisa balik lagi. Jadi tinggal per orangnya sendiri mau berubah apa enggak ya. Kalau ikut alurnya terus ke salah satu toh, nanti fokusnya kan ke satu toh. Jadi nggak bisa balik, saya akan bagi malah nggak bisa. Jadi menurutmu lebih baik kita bisa membagi waktu untuk fokus ke semuanya, atau kita fokus ke satu saja tapi itu ditekuni benar-benar? Kalau aku benernya fokus satu, tekun itu benar. Misal kita udah tekun paten di situ, udah paham lah itu gimana. Kan kita mau fokus lain kan enak. Ini udah bisa kita tahu. Nggak kayak yang ini masih ragu-ragu terus sudah ini. Gitu. Soalnya saya tanya gitu itu karena yang kamu ikuti banyak kok. Jadi ketua OSIS, kemudian Kopasma ya. Kopasma ketua? Wakil. Ketuanya siapa? Kopasma. Ketuanya Anissa Larasati. Kemudian dari Kopasma ini jadi ke Paskib Kabupaten juga. Ya. Itu di sekolah, belum di luar. Nah, itu gimana sih cara ngatur waktunya itu loh, biar teman-teman itu juga rasa takutnya itu hilang. Takutnya nanti nggak bisa bagi waktu pak, gini tuh pak, dan lain sebagainya. Itu gimana cara bagi waktunya biar bisa balik lagi ke prestasimu yang semula tadi kan diceritakan gitu. Cara mengatur waktunya itu seperti apa? Mengatur waktu sih kalau saya nggak bisa matok per jamnya gimana ya. Cuma dalam seminggu itu saya fokuskan organisasi itu setelah mungkin cuma kemarin kalau di OSIS kan tiap hari sama acara karena udah agak longgar dulu. Organisasi di luar itu saya patok cuma Sabtu sama Minggu. Itu udah full, misal mau full ya full bisa. Terus tiap Senin sampai Jumat malamnya itu saya usahakan belajar sama baca ulang aja. Karena kan wis capek juga kan sisi itu. Mulai pagi ya pelajaran dan lain aja. Cuma itu aja, simpel lah ya. Fokuskan Sabtu Minggu di luar. Luar itu luar sekolah atau luar sekolah? Ikut ekstra juga nggak? Selainnya ya yang tadi disebutkan musik? Ya dulu musik. Itu berhenti karena capek. Dulu nggak aktif. Masih Ananta dulu datang lagi ya itu udah saya mainan biasa. Akhirnya main sama band sendiri gitu. Terus ada luar desa sih Karang Taruna
sama Itu Gary Loci. beda. Karang Taruna ada sendiri, Gerilogi itu ada sendiri, forum dari kita sendiri kemanusiaan langsung. Terus juga ada lagi yang dari Ayah Pemuda Pancasila, ada lagi ini GMDH dan lain-lain. Lo ikut Pemuda Pancasila? Dulu kan ikut. Gue pernah ikut. Ya, anggota aja. Kali sakar ya Pak. Ketika datang mantenan gitu kan cuma sepeda parkir masuk dapat. Dulu yang asli kan ada KTA-nya. Yang lain kan adanya balap dia cuma beli baju. Tuh yang bedakan di situ. Jadi yang asli itu ada KTA-nya, yang palsu Itu cuma nggak ada. nggak punya KTA. Karena baju kan bisa dibeli ya. Baju antara juga bisa beli langsung kan. Kemudian kan tanda pengenalnya. Sudah. Apa lagi ya? Kalau ini pengalaman terseru ketika di OSIS atau pengalaman yang bisa kamu banggakan ketika di OSIS sama pengalaman yang paling kiranya membuat merasa aku gagal lah jadi ketua OSIS, itu apa kira-kira? Pernah merasa gitu? Pernah. Ya pasti seorang pernah. Pasti. Merasa kayak gagal. Gitu. Kalau pengalaman sih tak banggakan sih lihat teman-teman pas dasar acara itu bisa berjalan lancar. Walaupun hambatan ini seberat apapun, kayak mungkin DN kemarin kan acara sebesar, banyak kendala-kendala yang dihadapi, tapi lihat teman-teman itu kayak semangat dan juga niatnya mereka itu benar-benar wah. Itu langsung membuat aku kayak bangga punya mereka sebagai teman-teman kita. Kalau gagal jadi ketua OSIS itu ngerasa itu apa ya? Banyak sih Pak yang ter Uruk lah bikin kamu aku ngerasa gagal, malas aja jadi ketua OSIS lagi. Down. Ure. kalau sampai down enggak Nah. buat langsung evaluasi diri kayak langsung gini itu beberapa acara sih mungkin pada saat itu saya kurang terbagi tugas sih, seharusnya saya juga mandu yang ini tapi cuma fokus satu hal itu aja. Tuh sih buat aku ngejar langsung seandainya aku bisa mandu ini juga enak, nggak maksa juga saya bisa ini gitu. Tuh. Oke. Ini saya ingin bahas agak sedikit nyambung lah dari sebenarnya tadi kan kita sudah melakukan rekaman sama salah satu pembina OSIS kalian ya salah satu lah pokoknya, nanti tunggu aja itu di video kita selanjutnya. Terus itu kan tadi dari penilaian dari segi guru kan ya. Nah saya ingin tanya dari kamu sebagai dulu pernah pelaku ketua OSIS dan lain sebagainya yang sering bersinggungan atau ngurus proposal dan lain sebagainya itu ya, kan kemarin sempat rame toh di itulah salah satu media sosial yang terkenal di Ngantang itu ya, maksudnya dalam artian semangat sendiri. Apakah saya ingin minta pendapat dari kamu selaku mantan ketua OSIS, gimana sih prosedur ketika kamu punya proker dan lain sebagainya? Apakah tidak disupport sama sekali atau memang gimana keluh kesah lah istilahnya? Menurutmu, pandanganmu itu gimana kalau di sekolah ini? Apakah merasa kok sekolah ini nggak nyupport prokerku sih? Pernah merasa begitu? Ya. Nah, sering ya aja. Misalkan kita mau buat satu acara, gimana cara itu agak lebih terbarui lah daripada acara sebelumnya. Terus itu kita udah tulis proposal, pengajuan, terus pasti terhalang yang namanya satunya itu izin. Lah itu juga dari dana. Karena kalau nggak salah dulu pernah dibilangi dananya udah pas buat kegiatan sebelumnya itu juga. Terus misal mengadakan ini, dananya dari mana lagi? Terus juga semisal mungkin kayak kita ngajukan proposal, udah fix dari pembina yang bawah, tinggal ke atasan. Itu dari atasan kadang-kadang memberi alasan yang kurang jelas. Saya nggak bisa lakukan ini. Karena apanya tidak dijelaskan. Terus juga misalnya kita minta gimana sama atasan juga yang nggak tahu cara sendiri bagaimana cara. Terus yang kamu lakukan kalau seperti itu apa? Apakah stop? Ya wis lah, program saya ingin ngejalanin program lagi kuku. Menaikkan satu resikonya nanti ke posisinya juga di pandangan para atasan juga gimana. Terus juga nanti dari atasan juga bakal langsung ke pembina posisinya gini-gini itu. Dan yang ketiga, daripada semuanya rame, langsung kita buatkan untuk fokus yang ada di luar. Menurut pendapatmu gimana sih harusnya sekolah itu mensupport suatu organisasi? Kan juga tadi ikut organisasi ya, Kopasma dan lain sebagainya. OSIS kan internalnya sekolah. Kalau Kopasma itu kan pasti ekstranya sekolah. Gimana sih cara menurutmu sebagai siswa, kita sebagai guru itu mensupport kegiatan anak-anak itu? Apakah orientednya itu apakah selalu harus cuan atau pinginnya anak-anak itu seperti apa sebenarnya?
mungkin kalau dari saya pribadi di ekstra dulu ya. Kalau di ekstra itu kalau kesahnya itu pasti kadang-kadang latihannya kita. Latihannya dari kita sendiri itu jarang didampingi dari pembinanya langsung. Pembina langsung karena banyak cabangnya yang di area Batu, boleh jarang ke kita juga. Terus ke kita latihan cuma ya dari kakak kelas, senior itu aja. Terus semisal mau kayak lomba, gampang nih kan dulu habis kalah, membuktikan lagi terus cuma masih ada pertimbangan, gitu juga. Terus kita cuma mungkin buat dana transportasi, ada apa enggaknya itu. Misal nggak ada, nggak apa-apa kita berangkat selalu pakai bekas, cadangan. Ya kayak kalau di ekstra itu berharapku sih dukungan buat apa anak-anak ekstranya itu biar mereka tuh semangat. Makanya kalau di paskib itu kita latihan cuma kita jarang ada kayak support, kadang langsung terkecoh sama yang namanya guru-guru mungkin karena kamu ikut paskib kamu jadi gini mungkin diarahkan dulu lah. Misal kamu ada tugas ini terus kamu terlalu paskib gimana, terus kayak kamu ada paskib mungkin bisa dikerjakan malamnya apa gimana, itu diarahkan dulu lah. Kasihanku kemarin gitu, kayak kalau saya sendiri sih ya udah biasa saling rasa gitu, dijat itu biasa. Cuma yang manusia itu kan kadang ya beda-beda kan, apalagi kita gapnya itu kalian generasi Z, yes, kita mungkin banyak ya baby boomer dan lain sebagainya yang orientasinya ini jangan dan harus dilakukan. Nah, pada ya ini mungkin podcast ini juga mungkin nanti untuk gimana sih kita harusnya menanggulanginya, nggak harus jangan tapi diberi alasan kan ya, berarti itu yang dipinginkan mungkin anak-anak, sebagian besar anak-anak itu seperti itu. Meminta penjelasan yang lebih jelas lagi. Ya, arahannya itu dari guru-guru juga. Mungkin ada beberapa yang udah bisa, yang lain masih belum. Tapi kadang gini, ini tadi sama pertanyaan saya sama yang sudah saya tanyakan ke pembinanya. Kita kadang mau, enggak semua sih sebenarnya, enggak semua guru ya menurut saya. Tapi ada beberapa kita ingin memberi kepercayaan. Oke, terus habis itu ternyata yang membuat proposal atau kegiatan dan lain sebagainya itu terkenal dalam tanda kutip mokong dalam artian yo dalam misal bolosan, terus habis itu tugas jarang ngumpulkan dan lain sebagainya. Isu lah. Iya ya, apa ya, tadi kita juga kadang itu serba salah, kadang mau memberi kepercayaan tapi covernya itu seperti inilah. Itu kalau menurutmu gimana dari segi pandang sebagai siswa, apakah yo harus tetap kita harus adil dan lain sebagainya atau gimana? Ya mungkin gampangan nih gini, mungkin pengalaman deh dulu pernah kan ada hal emang basicnya orangnya kayak gitu. Mungkin semisal yang buat proposal kan nggak cuma orang itu aja, pasti ada orang lain yang mungkin gampangannya lebih memungkinkan untuk diberi kepercayaan. Mungkin ya orang lain itu. Kalau nggak dulu kan pernah masalah ide dari atasan itu proposal harus naik ke OSIS yang buat, tapi itu nggak efektifnya satu. Kalau jamnya ataupun halnya kegiatan itu bertabrakan sama kegiatan OSIS, sebenarnya bagus kan bisa dikoordinasi sama OSIS yang mengajukan proposal dari mungkin dana gimana kan enak kalau OSIS juga, pembina juga gitu. Cuma ya kayaknya kemarin selalu tabrakan sama yang namanya acara OSIS. Kegiatannya OSIS itu. Berarti pembagian waktunya kadang masih sering bertabrakan gitu ya? Iya. Oke. Proposal ya. Ini kan cari anak sing lebih mungkin kan. Berarti di salah satu ekstra, di setiap ekstra itu harus ada yang paling tidak bisa dimaju. Gampang gini Pak, desa juga kan lebih efektif kalau dibentuk kayak kepengurusan. Itu seharusnya organisasi ada pengurusannya. Ya, tertata lah. Gampang ini biar misal bendahara urusannya dengan uang terus sebanyak uang dan lain. Kalau sekretaris kan nanti misal ada lomba mereka buat proposal ya biar enak. Selama ini kan kita terputusnya di situ ya. Kadang anak-anak ekstra itu kadang tidak ada organisasinya. Jadi ya melakukan dewe-dewe, akhirnya bingung kita mau mengkoordinir siapa yang buat proposal dan lain sebagainya. Dan harapannya sih kayak pelatihan itu nggak hanya LDK ya kalau istilahnya ya. LDK itu harapannya ya setiap organisasi atau setiap ekstra itu harusnya ada LDK-nya. Jadi biar tahu itu kalau harapan saya ya seperti itu. Nanti nggak tahu pengennya anak-anak gimana, seperti apa, terserah mereka. Ada tambahan lagi Pak? Berat sekali. Pesan-pesan wis buat sekarang kan sudah alumni OSIS. Pesan untuk kepengurusan OSIS tahun ini. Oke. Tetap menjaga komunikasi. Komunikasi ke antara anggota, ke pihak sekolah juga, pembina, dan juga mungkin khalayak umum. Terutama ya di luar sana kan banyak yang gampang nih
belum kita jamak, belum kita ikuti alurnya gimana. Jadi komunikasi itu utama, dan juga kayak respeknya kalian. Jangan lupa kayak hal sekecil apapun yang udah diusahakan dan membuahkan hasil sekecil apapun, tetap harus ada yang namanya apresiasi, supaya untuk kedepannya itu biar kayak semangat lagi buat yang lebih baik lagi. Itu aja. Harapan untuk semangat kedepannya dari segi organisasi apa terserah bebas. Semoga perubahannya menjadi yang lebih baik, juga lebih maju lagi, dan juga biar kayak gimana, setiap anak-anak di ekstra dan lain-lain itu juga sadar bahwa sekolah itu nggak seburuk yang mereka bayangkan. Terutama udah terus sekolahku gini. Padahal nggak gitu juga. Kalau mereka lebih terbuka ke guru-guru, mungkin ya guru-guru terdekat kalian, entah itu dari BK, ya dan konseling, juga wali kelas, itu terutama juga. Karena dengan kayak dekat dengan mereka, kalian juga lebih tahu sekolah kayak gimana, kebutuhannya kayak gimana juga. Jadi biar kita nggak asal ngejudge sekolah itu langsung gini-gini. Karena gini ya, nggak ada sekolah yang menghalangi siswanya untuk berprestasi. Ya, benar. Cuman titik tengahnya ini kadang itu ini saya ulangi lagi juga, kadang itu ya itu tadi keterbukaan itu kurang terbuka. Kadang sekolah punya urgensi yang memang ini kalau dari segi anggaran ya punya urgensi yang harus diutamakan terlebih dahulu. Kita sebenarnya mau ngasih ke kegiatan ke anak-anak full kegiatan, tapi kadang itu kita ada urgensi yang harus kita dulukan dan lain sebagainya. Nah itu siswa bisa tahu kan karena keterbukaan itu tadi. Kemungkinan ya situlah kita harus terbuka. Ya sekarang sudah era modern, era digital dan lain sebagainya. Anak-anak yang sekarang itu juga kritis, mungkin pasti nanti kita nggak usah kasih tahu, mereka bisa cari informasi dari luar. Lebih baik kita terbuka di awal daripada kita bohong akhirnya jadi masalah di kemudian hari. Itu sih kalau dari saya seperti itu. Tuh kalau dari saya sip. Ya mungkin teman-teman semangat terus bisa apa ya, mencerna ini Pembicaraan ini yang semi serius. Harusnya kita nggak serius-serius amat sih sebenarnya, nggak. Padahal ini malam-malam ngopi tapi malam pembicaraannya yang berat-berat dan sebagainya. Apa-apa ini lah. versi serius dari Semaput ya. Semaput. Oke. Hampir semaput kita ini. Kena milir sembilan. Kalau masih ada yang belum jelas mungkin bisa main-main. Hah? Jadi untuk ketua OSIS periode sekarang ada pesan-kesan dari ketua yang lama. Mungkin ada tanggapan juga bisa main ke sini. Kita kasih undangan terbuka. Sekarang ketua OSISnya siapa Pak? Namanya? Gali. Silakan Gali datang untuk hadir di podcast kita. Ini ada alumni OSIS sudah memberanikan diri hadir di sini. Silakan undangan untuk Gali periode 2023 ya berarti ya? 2024. Oh, 2023. Oke. Sudah sampai situ aja Pak kan? Oke, sudah daripada nanti Kita semaput semakin gang ini otot-ototnya. Karena guyonnya belas ini. Makanya itu. Biasanya guyon, karena guyonnya belas. Pembicaranya Makanya itu. langsung merujuk ke pemerintahan pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.